Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan daripada area Padang 12 di Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi seperti ini penampakannya guys. Visualisasi yang Bang Heri ambil gambarnya seperti ini. Letak kota gaib yang disebut dengan Kota Padang 12, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ya guys. Jadi seperti ini model penampakannya. Oke guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ketemu kita di ruangan podcastnya Bang Heri Vlog 321 ya. Jadi pada kesempatan pagi ini, karena ini masih pagi, jadi Bang Heri memang belum membuat konten di luar ya. Kita konten di indoor saja dulu karena berhubung juga ini masih musim hujan ya. Kita mau keluar hujan, halangannya ya selalu hujan ya. Nah oke guys, jadi pada kesempatan kali ini Bang Heri ingin berbagi cerita ya. Cuman sedikit agak mistis ceritanya ya. Semoga ini ada nilai-nilai sejarah, kemudian juga ada nilai-nilai historis dan mistisnya tentunya ya, yang sangat menarik tentu di mistisnya. Oke guys, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang misteri Padang 12 yang terdapat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ya. Jadi kita akan bercerita tentang sekilas tentang apa itu Padang 12 dan seperti apa kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Oke guys, kita lanjut. Oke. Pada tahun 1940-an ya, tepatnya di 1942, Indonesia tentunya khususnya di Kalimantan Barat, di Pulau Kalimantan itu kedatangan tamu yang tidak diundang guys. Siapakah dia? Jepang. Nah, jadi zaman fase itu fase penjajahan Jepang ya, bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur ya. Jepang masuk itu di rentang waktu Januari Februari di tahun 1942 ya, masuk ke Pulau Borneo ini untuk kemudian melakukan penjajahan ya. Masuk pertama melalui pintu Tarakan ya, Tarakan, kemudian ke Balikpapan ya, kemudian ke Kalimantan Tengah ya, masuk lagi ke Kalimantan Barat ya, baru kemudian mereka ke daerah Sumatera tentunya ya. Nah seperti itu perjalanan mereka ya. Namun rentang waktu tahun yang terjadi sekitar tahun 1942 ya sampai dengan 1945. Oke guys, pada masa itu kembali kita bercerita karena memang Indonesia ini masih menjadi sebuah pulau Nusantara ya. Ya kondisi masyarakatnya dengan begitu multikultur ya, dengan berbagai macam model kebudayaannya ya. Nah, kepercayaannya juga ya, animisme, dinamisme ya waktu itu. Nah, jadi pada fase-fase itu Indonesia belum bernama Indonesia. Kita ini masih warga Nusantara ya, masyarakat Nusantara gitu ya. Entah apa namanya ya. Nah, Indonesia ini namanya dikukuhkan pada saat Indonesia Republik Negara ini merdeka ya. Sebelumnya masih Hindia Belanda ya, karena ada Hindia Belandanya gitu ya. Nah, maaf sedikit kesedek ya. Jadi pada saat itu guys, masuklah penjajahan Jepang. Nah, penjajahan Jepang ini kemana-mana guys. Nah, konon ceritanya di Padang 12 itu, kenapa diceritakan, kenapa dikatakan Padang 12? Padang 12 ini panjangnya 12 km, lebarnya 12 meter. 12 km. Jadi panjang kali lebarnya 12 km persegi guys. Nah, saking luasnya tempat itu ya. Jenis apa saja, model apa saja. Nah, sekilas tadi sudah kita lihat, kita visualisasikan
di penampakan video awal ya. Nah, seperti itu guys. Jadi Padang 12 itu secara visualisasinya, karena Bang Heri juga dulu kita pernah ke sana ya. Jadi pasir di sana itu pasir kuarsa, pasir putih guys. Nah, jadi pasir putih itu putih banget kayak gula pasir ya, kayak gula pasir yang halus. Nah, sekarang berdiri sebuah pabrik yang mengelola, entah mungkin mengelola pasir itu menjadi kaca atau apa ya, karena memang ditambang ya. Oke, kemudian berikutnya tanaman-tanaman yang hidup di sana, tanaman karamunting namanya. Karamunting itu nggak pernah besar pohonnya, dia merindang kayak kayak bonsai ya. Nah, seperti itu ya, bisa dibayangkan ya guys, tinggi tingginya tuh kayak kayak bonsai gitu aja. Itu karamunting. Buahnya biasa kami makan ya, tuh biasa kita makan. Kalau warga masyarakat Kalimantan tuh pasti kenal yang namanya karamunting ya. Kemudian pohon-pohon berikutnya juga pohon pinus saja ya, jadi pohon cemara, pohon pinus yang tumbuh ya. Jadi di sana itu posisi daripada Padang 12 itu hanya ditumbuhin areanya, ditumbuhin tanaman yang tadi, ilalang ada, semak-semak lah ya, seperti yang foto penampakan di video awal. Itu foto asli memang di sana guys ya. Seperti itulah Padang 12 ya. Nah, kalau misterinya seperti apa, hanya orang-orang tertentu yang kemudian mendapatkan ilham itu, mendapat ditemuinya gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian mereka mau nemuin gitu ya, nggak sembarang orang gitu ya. Nah, kemudian terus siapa penduduknya bang? Siapa penduduk yang menempati yang menempati Padang itu? Itulah yang kita sebut dengan penduduk limunan, penduduk limun ya. Nah, atau orang kebenaran gitu ya. Jadi ada dua versi, orang kebenaran, orang limun ya. Jadi mereka, namanya orang limun itu tidak ada garis di bawah hidung, di atas bibir ini. Kalau kita kan ada paritan nih, kita ada paritan ya, mereka tidak punya. Mereka seperti ini. Bang Heri contohkan ya. Mereka lurus begini guys. Ya, jadi nggak ada tanda paritan di sini. Ketika ketemu kita pun sekilas kita kan tidak memperhatikan orang gitu, ketemu di pasar atau ketemu di tempat keramaian gitu ya, berpapasan apalagi, kita kan tidak terlalu memperhatikan di sini orang ya. Yang kita tahu palingan itu palingan masyarakat biasa gitu, nggak ada kecurigaan kita gitu ya. Tapi orang ini bukan orang sembarang guys. Mereka itu orang-orang yang memang masyarakat ya, apa ya, dunia lain gitu ya. Mereka itu tidak, sebetulnya bisa tidak kasat mata gitu, tapi kalau mereka muncul nampak ya seperti kayak kita persis, sama manusia juga gitu ya. Nah, cuman kita akan membedah asal muasal historisnya nanti ya. Nah, ini masih misteri. Kemudian Bang Heri mau cerita nih guys. Jadi Padang 12 itu luas hamparannya. Kalau posisinya itu pas dari pinggir laut, kemudian 20 kilo dari kota Kendawangan, kecamatan Kendawangan, kemudian 60 kilo dari kota Kabupaten Ketapang. Jadi kalau Anda mau penelusuran ke sana, Anda harus masuk melalui pintu Kabupaten Ketapang. Masuk ke sana, kemudian kita ke arah Kecamatan Kendawangan guys. Sebelum Kecamatan Kendawangan 60 kilo kita meninggalkan kota Kabupaten Ketapang, disitulah dia ya. Nah, jadi guys, di daerah Padang 12 itu banyak ceritanya. Jadi secara sejarah dulu konon ceritanya ada orang sakti. Jadi orang sakti ini pada hidup yang pada masa itu, pada masa fase penjajahan Jepang, orang sakti ini melindungi, maksudnya melindungi daripada perkampungan itu. Dulu perkampungan situ guys. Nah, perkampungan kampung biasa gitu ya, kampung kita gitu, kita orang-orang ini gitu, kita manusia gitu ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Entah apa, mungkin karena memang di dalam itu banyak harta karun ya. Nanti kita bedah di soal itu ya. Karena banyak mungkin harta karun segala macam. Nah,
di sana itu guys, eh, pada masa penjajahan Jepang adalah orang sakti gitu ya. Orang sakti ini yang luar biasa coba untuk melindungi daerah itu dari penjajahan Jepang gitu ya. Nah, jadi saking saktinya orang ini menghilangkan kota itu. Ceritanya seperti itu guys. Hilang kota itu. Jadi Padang 12 ini yang terdiri dari 12 kilo panjangnya, lebarnya 12 kilo. Jadi hilang kota ini, dihilangkan oleh orang sakti itu dengan ilmu yang dia miliki gitu ya, untuk melindungi daripada masyarakat kampung itu gitu ya. Nah, itu konon cerita yang Bang Heri sempat ambil gitu ya. Cerita warga setempat gitu ya. Sayangnya pada masa itu kita belum bisa berdiskusi dengan alat-alat seperti ini ya, alat-alat media sosial seperti ini ya, sejenis HP atau kamera ya. Bang Heri sempat ngobrol seperti itu ya dengan masyarakat setempat gitu ya. Ada orang sakti memang, jadi ceritanya dihilangkanlah tempat itu sehingga aman daripada orang-orang Jepang yang kerjaannya itu ya menghasut penduduk, kemudian kalau ada penduduk yang melawan ya ditembakin, dibunuh gitu ya. Nah, apa misalkan ada harta kekayaan di situ dirampas, diambil untuk pergi ke Jepang gitu ya. Apalagi mungkin ada tambang minyak, mungkin segala macam, ya pasti direbut oleh Jepang gitu ya. Karena mereka itu kan jajah ya, penjajah gitu ya. Nah, oke guys, kembali kepada saat itu manusia, seseorang yang sakti mandraguna ini menghilangkan, melenyapkan kota itu, kampung itu maksudnya, namun kemudian tidak bisa kembali guys. Nah, itu masalahnya ya. Jadi kampung atau kota ini tidak bisa kembali guys. Jadi dia bisa menghilangkannya tapi tidak bisa mengembalikannya. Itu guys ya. Jadi ada orang sakti yang memang dulu itu menghilangkan kampung itu, melenyapkannya gitu. Dulu kampung gitu ya, ada masyarakatnya, kita manusia nelayan pekerjaannya, karena di situ kan tepi pantai ya, pasti nelayan masyarakatnya. Karena apa? Berada di posisi tepi pantai gitu, tepi laut, karena mata pencarian masyarakat sana kan masyarakat pesisir. Jadi area Padang 12 itu yang kita katakan kota gaib itu, kalau mungkin di Kalimantan Selatan itu ada Saranjana, kalau di Kalimantan Barat itu ada Padang 12. Sudah lama itu ya. Sejak zaman sebelum kemerdekaan tuh memang sudah ada gitu. Dengan penduduk yang begitu luar biasa, dengan ilmu kanuragan yang memang mungkin sakti ya. Orang-orang zaman dulu itu. Jadi ada ceritanya juga di sana, rajanya. Raja keraton itu pada fase itu, pada fase itu, jadi apa namanya, pada masa itu dicari Jepang gitu. Jadi orang ini sangat sakti ya. Kata Jepang, dia sudah dipancung, sudah mati. Sekali dilihat yang dipancung itu bukannya orang, batang pisang guys. Pohon pisang yang dia pancung di dalam kamar itu ya. Ini ceritanya, nanti kita akan angkat itu ya. Jadi Raja Keraton Kabupaten Ketapang itu menghilang sekian lama gitu. Nah, jadi dia dicari Jepang, kata Jepang sudah mati gitu. Tapi ada yang menyatakan ternyata bukan dia yang dipancung gitu, tapi melainkan batang pisang. Menghilang begitu aja, raib gitu ya. Itulah kesaktian orang zaman dulu ya. Itu kerajaan keraton Kabupaten Ketapang ya gitu ya. Nah, next kita lanjut ke Padang 12. Jadi Padang 12 itu dulunya kampung, dulunya ada masyarakat biasa gitu ya. Dan kemudian berubah menjadi hilang kotanya, hilang kampungnya. Diraibkan oleh orang yang sakti ini. Namun tidak bisa mengembalikannya guys. Nah, sampailah sekarang ini menurut konon cerita seperti itu. Nah, oke. Jadi di Padang 12 itu tuh kota gaib. Banyak cerita guys. Ada ceritanya seorang bidan ya.
Bang Heri angkat cerita-cerita ini yang Bang Heri akumulasi di dalam satu cover gitu ya. Bukan hanya itu ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang bidan. Bidan itu bertugas di tempat itu ya. Di mungkin antara Kabupaten Ketapang atau di Kecamatan Kendawangan itu ya. Jadi dimintain tolong guys. Jadi diketuk pintu. Jadi ada ibu-ibu mau melahirkan gitu. Ya dia dijemput gitu, pergi. Setelah dia menolong, singkat cerita, ya hanya ya namanya menolong ya masyarakatnya, dia dikasih kunyit aja guys. Terima kasihnya masyarakat yang minta pertolongan itu memberikan kunyit gitu. Nah ya sudah, Bu Bidannya bilang nggak apa-apa, kunyitnya mungkin untuk rempah kan atau apa ya. Di sana kan orang-orang kan biasanya suka makan ikan dimasak kuning gitu ya, ikan laut itu enak gitu ya. Nah sayur asam pedas gitu ya pasti pakai kunyit supaya nggak amis. Karena Bang Heri juga senang sekali itu ya. Nah jadi guys, udah ibu bidan itu bilang taruh aja Bu di situ, taruh, sudah disimpan ya, udah dibiarin di dalam kantong gitu ya. Mungkin bukan kantong lah, bungkus daun simpur di sana, ada daun. Mungkin karena zaman itu di sana tuh mungkin ada kantung nggak apa. Jadi ditaruh lah. Ibu bidan ini juga nggak mengecek gitu ya, nggak lihat lagi karena dia udah tahu dibilangin kunyit gitu ya. Taruh lah, ya udah Bu, taruh situ, diletakkan lah. Dia pun juga nggak ini karena udah terlalu larut malam, mungkin kecapean, ngantuk gitu, tidur. Setelah tidur, besok pagi bangun, ya mungkin karena dia mau merapikan ya bekas yang tadi malam dikasih kunyit itu, kenapa ditaruh situ ya, mau ditaruh mungkin di dapur gitu ya. Sekali dibuka, itu bukan kunyit guys, emas gitu ya. Nah jadi kunyit ini bukan kunyit yang dilihatnya tadi malam itu kunyit, yang dibilang ini memang kunyit ya tadi malamnya, sekali pagi ya bukan kunyit tapi berubah menjadi emas. Itulah guys ya, mungkin ada hubungnya yang tadi Bang Heri bilang bahwa di sana itu terselubung harta karun gitu ya. Di situ itu kumpulan daripada harta karun guys. Nah jadi harta karun itu mungkin kenapa ada orang sakti mandraguna itu yang Bang Heri katakan ada penjajahan Jepang, ada orang Jepang itu kan menjajah gitu ya. Jadi saking mungkin sayang supaya kampung itu aman, dia lenyapkan gitu dengan ilmunya gitu. Anehnya dia nggak bisa ngembaliin gitu. Nah ini yang jadi masalahnya gitu. Nah karena di dalamnya terselubung seperti itu banyak harta karun guys, betulnya ya, konon ceritanya seperti itu. Nah oke, jadi itu ibu bidan ceritanya. Ada lagi cerita daripada beberapa artis ternama, misalkan sekelas Bang Haji ya. Bang Haji Rhoma Irama itu dulu pernah 2 kali datang. Memang pertama dia memang pernah diundang ke kota kabupaten, itu pertama kali ya, diundang oleh panitia Kabupaten Ketapang untuk manggung gitu ya, untuk manggung ya dangdut. Mungkin waktu itu masih kampanye partai politik ya. Jadi ada partai tertentu yang memang ngambil gitu, ngundang gitu. Nah, oke, datang pertama. Yang kedua diundang lagi. Nah, yang kedua ini Bang Aji ini heran, kota kabupaten yang Ketapang yang dia kunjungi waktu itu yang pertama nggak seperti itu, biasa aja gitu, rumah perkampungan penduduk ya, namanya masyarakat sana ya, bukan seperti masyarakat kota Jakarta ya, bangunannya itu tentu bangunan kampung gitu ya, atapnya masih atap seng, atap daun gitu ya, rumah-rumah itu ya, rumahnya kecil, gubuk-gubuk, bukan gubuk lah, rumah kampung biasa gitu ya, atapnya seng gitu ya, seperti itu ya namanya di kampung gitu, bukan seperti bangunan megah ke gedung-gedung di kota, bukan ya guys, seperti itu. Nah begitu Bang Haji itu datang yang kedua diundang, Bang Haji menyaksikan sendiri, konon ceritanya itu kota guys. Nah yang katanya kota Kabupaten Ketapang tuh kok megah seperti ini gitu ya.
hampir bahkan mengalahkan mungkin Jakarta gitu ya. Gedung-gedungnya gitu ya, mobil-mobil berseliweran, mobil-mobil itu mobil-mobil mewah ya. Nanti kita cerita soal mobil ya. Nah, jadi guys, yang disaksikan oleh beliau itu pemandangan kota gitu, sangat luar biasa peradaban kemajuannya gitu, yang katanya kota yang dia kunjungin pertama gitu, Kabupaten Ketapang gitu, tapi kok cepat sekali berubah seperti itu. Tapi karena mungkin beliau itu tidak fokus dengan masalah itu, fokus untuk menghibur masyarakat gitu, karena beliau diundang, dibayar gitu ya, jadi harus menampilkan yang terbaik gitu, tentu Bang Haji ya. Nah, jadi manggung lah beliau nih, selesai, sudah dibayar, kelar ya. Nah, sekalinya begitu beliau ditanya dua kali, katanya dua kali kok, tapi kota yang pertama saya kunjungi sama-sama namanya itu, sama-sama di tempatnya itu, kok beda gitu ya. Beda suasana yang dia rasakan, suasana yang dia lihat itu gitu ya. Nah, jadi yang dia lihat saat yang kedua ini ya pemandangan perkotaan, gedung-gedungnya, mobil-mobil mewah berseliwer seperti itu ya. Itu sangat aneh gitu ya. Nah, beliau kan tidak mau terlalu ekspos masalah itu ya. Nah, itu begitu selesai manggung, dibayar, selesai, sudah pulang gitu ya, antar pulang. Sama seperti diperlakukan kita, menghormati tamu, kita diundang, yang namanya kita tamu misalkan apalagi artis, dijamu segala macam, habis itu habis manggung dibayar gitu ya. Itulah guys. Nah, kemudian ada juga yang pesan mobil, sampai ceritanya mobil itu, mobil dump truck itu 70 unit dibayar cash waktu itu. Dump truck itu dibayar cash 70 unit guys. Sekali dicari daftar kekayaan itu pembeli atas nama orang Kabupaten Ketapang, tapi dicari alamatnya itu nggak ada gitu. Di mana gitu, PT itu tuh nggak ada di mana gitu, bekerja di mana, beroperasional di mana gitu ya, perusahaan yang membeli itu gitu, individu yang belinya dicari nggak ada gitu. Nah, tapi alamatnya di Ketapang gitu, di Kabupaten Ketapang. Nah, hebat ya guys. Kemudian ada yang pesan mobil segala macam, sejenis Ferrari, sejenis ya mobil-mobil mewah lah ya. Itu berseliweran, ada yang melihat, menyaksikan seperti itu. Dan kemudian ada yang pesan mobil-mobil Ferrari itu kemana gitu ya. Konon cerita seperti itu. Tapi dicari orang ditelisik, pemilik mobil ini ya alamatnya Kabupaten Ketapang, tapi di mana gitu nggak ketemu guys. Tapi alamat belinya ya ada, pastilah pakai KTP gitu. Nah, tapi dicari ya, di alamat itu nggak ada gitu, jadi nggak ditemukan seperti itu ya. Ya, ini cerita seperti itu. Nah, maka kembali ke sana, ada juga dulu ceritanya seseorang itu. Jadi kalau di sana, kalau kita ada niat buruk atau niat yang kita sombong-songong lah, pokoknya takabur gitu ya, pasti Anda menemukan sesuatu di situ ya. Kalau pas melewati Padang 12 ya. Jangan songong, jangan kita itu takabur gitu. Pasti Anda menemui dan atau mengalami sesuatu. Nah, cerita seseorang itu, dia ini kencing ya, buang air sembarang gitu. Namun mungkin orang perjalanan ya, karena udah kebelet nggak tahan, buanglah air sembarang. Sekalinya ditegur gitu, tegur dia nggak nerima gitu, nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, karena memang dia udah merasa ya berdamai gitu dengan orang yang negur. Kemudian ya karena udah kenal gitu, dikasih rokok lah, dikasih rokok. Habis dikasih rokok diajak main tempatnya gitu ya. Sekali diajak main di tempatnya ya ikut, dia ikut. Sekali dia ingat, dia lupa jalan pulang gitu, tapi dia menyaksikan pemandangan kota ini next ketika dia sudah kembali ya. Dia udah menceritakan itu 30 tahun menghilang guys. 30 tahun dia menghilang di usia rentang 20 tahunan lah. Kembali hilang itu 30 tahun, berarti kalau dari 20 tahun usia dia hilang, kalau dia kembali 30 tahun hilangnya berarti 50 tahun ya. 50 tahun dia usia dia baru kembali, berarti 30 tahun dia menghilang. Nah, anehnya dia menghilang 30 tahun dan kembali lagi ke alamnya, ke asalnya. Orangnya nggak tua gitu, tetap seperti dulu waktu dia hilang. Perawakannya, face-nya, wajahnya itu
tetap seperti pada saat dia 20 tahun yang lalu gitu. Karena dia hilang usia 20 tahun. 30 tahun menurut konon ceritanya dia hilang, kembali muda tetap seperti itu. Ya. Jadi kalau 30 tahun, bayangkan usia dia menghilang 20 tahun, berarti 50 tahun dia kembali gitu. Nah seperti itu guys. Jadi dia menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat di sana. Di sana itu sama seperti kita biasa gitu. Cuman terlihat masyarakat yang membedakan, dia bilang masyarakat di sana tuh makmur. Ya. Mobil-mobil mewah itu berseliwiran bahasanya, berkeliaran di sana sini gitu. Ya. Rumah gedung-gedung tinggi ya. Orang berpakaian yang begitu mewah gitu ya. Karena penduduknya makmur gitu ya. Beda sekali pemandangannya gitu ya. Yang tadinya setahunya dia, waktu dia, ya mohon maaf, dia buang air, dia kencing di jalan itu ya, itu kan hutan pemandangannya. Itu kan pasir kuar saja, mutih menghampar ya, dengan dirimbuni tumbuhan-tumbuhan, pohon pinus ya, pohon cemara ya. Nah, pohon yang memang hidup di tepi pantai, pohon-pohon itu ya, seperti pohon cemara ya. Kemudian ilalang ya. Kemudian itu pohon-pohon karamunting ya. Itu saja pemandangannya. Kok bisa jadi ketika dia berada di satu tempat, dia ingat mencocokkan dengan ingatan awalnya, dia hilang di situ. Kok kota besar gitu ya. Kok di situ itu megah sekali, ada gedung-gedungnya ya. Mobil-mobil mewah, perkantoran segala macam ya. Nah, orang beraktivitas ya biasa gitu, yang ke pasar segala macam ya. Dia tidak sadar bahwa waktu dia itu 30 tahun di situ ternyata. Ya, meninggalkan kampungnya, orang-orang saudara-saudaranya, orang-orang kampung itu udah istilahnya menganggap dia itu hilang dan mati gitu. Bahkan sudah disyukurin gitu, di apa mas, bahasanya ya, kalau orang meninggal itu ya 7 harinya ya segala macam sampai 40 harinya gitu. Ternyata pulang kembali hidup baik-baik aja gitu, seperti dulu gitu. Nah itu ceritanya guys. Nah jadi yang dia saksikan orang si yang hilang ini beda. Awalnya dia di situ hanya kencing, ngelihat pemandangan tadi di sekeliling itu semak-semak aja. Nggak ada yang, nggak ada rumah-rumah yang mewah, nggak ada di situ ya, seperti yang kita lihat visualisasi di video Bang Heri awal di pembukaan video ini. Teman-teman penonton bisa saksikan seperti itu pemandangannya. Itu memang asli di sana, kondisinya memang seperti itu guys ya. Jadi tak ada pemandangan yang istimewa gitu, yang ada hamparan pasir putih, kemudian itu ditumbuhi ilalang, semak-semak, pohon cemara, sama pohon karamunting. Itu saja menghampar 12 km panjangnya, lebarnya sama gitu ya. Nah di situ guys, maka di sana itu konon cerita banyak harta karun, banyak orang-orang yang memang menolong seseorang gitu, hanya dikasih kunyit gitu. Kunyit itu ternyata emas gitu. Sekali nyampe rumah dilihat bukan kunyit, tadinya bilang, Pak makasih ya, nah saya nggak ada uang, saya pakai ini aja. Nah ciri-ciri orang-orang penduduk sana, penduduk kebenaran itu, orang-orang yang kita bilang orang limun ya, penduduk kota Padang 12 ini, penduduk gaib ini, kalau dia bertransaksi itu barter, tukarnya ikan, tukarnya kunyit ya, tukarnya buah-buah gitu, pala, rempah segala macam ya. Jadi seperti itu guys. Itu tanda-tanda kalau kita menyadari sebetulnya. Kemudian orangnya nggak ada paritan di bawah hidung, di atas bibir ini nggak ada. Begini dia. Ya. Jadi ciri-ciri masyarakat atau penduduk kota gaib di sana itu, Padang 12 itu tidak punya parit di bawah hidung, di atas bibir, itu nggak punya, nggak seperti kita gitu ya. Kemudian ciri-ciri mereka ketika bertransaksi itu barternya dengan mungkin buah singkong ya, ditukar beras, mungkin singkong ditukar beras ditukar kunyit misalnya.
ditukar ikan, ditukar buah-buah rempah-rempah yang lain gitu. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Tapi jangan salah, ketika sampai rumah kita lihat itu bukan kunyit, tapi emas. Ya, maka ketika kita visualisasikan, kita bayangin misalkan ya secara visualisasi, wajar masyarakat di sana itu kaya gitu. Wajar masyarakat penduduknya tentram makmur gitu, sejahtera. Karena di sana harta karun, gudangnya harta karun. Ya, kalau mau kita visualisasikan, kita cocok-cocokkan ya. Karena mampu undang artis, karena bayar sekian ya. Kemudian pesan mobil-mobil mewah gitu. Berseliweran gitu. Tapi orang kita biasa tidak menemukan alamatnya. Itulah guys. Ya. Maka cerita Bang Heri ini semoga ada manfaatnya, ada nilai-nilai kandungan sejarahnya, dan memang ceritanya kononnya seperti itu. Dan kalau pemirsa mau tahu tempatnya, pemirsa cukup lihat video awal itu. Itulah visualisasi daripada kota gaib yang disebut Padang 12 yang terdapat di kota Kabupaten Ketapang ya. Banyak lagi cerita-cerita yang menarik lainnya guys, selain itu ya. Nah, maka kita sudah waktunya kita mempercayai ya hal yang begini ya. Mungkin kalau kita bilang kita nggak percaya, tapi kok ada gitu ya. Kok ada kok kita nggak percaya gitu ya. Jadi seperti itulah guys. Itulah apa ya, kelebihan-kelebihan cerita dari daerah sana gitu ya. Kalau mungkin yang saat ini lagi viral-viral Saranjana ya, Saranjana yang terdapat di kota Banjarmasin ya, kota Kalimantan Selatan ya. Nah, kalau di kota Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terkenal dengan kota gaibnya, kota Padang 12 ya. Itu sejak penjajahan Belanda, sejak penjajahan dilanjut penjajahan Jepang, memang sekian dengan sekian ceritanya orang-orang sakti di sana ya. Sampai saya ceritakan tadi ada Raja Matan itu yang memang raja kota Ketapang itu yang dipancung, ternyata dipancung itu bukan kepalanya, yang dipancung itu batang pisang gitu. Setelah dilihat disadari itu bukan orang, batang pisang. Orangnya raib sampai sekarang nggak ada. Seperti itu guys. Masih ya buktinya. Kurun waktu tahun-tahun sebelum Jepang menyerah kalah itu, Jepang masih mencari orang itu, tapi tidak ketemu ya. Oke guys, seperti itu. Semoga bermanfaat. Ada nilai-nilai historisnya dari cerita Bang Heri pagi ini. Semoga terhibur selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan pemirsa semua ada unek-unek, ada saran, mungkin mau minta diceritakan ceritanya ya, monggo bisa DM di linknya Bang Heri ya tentunya, atau di komentar bisa ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga terhibur. Jangan lupa like dan komen, subscribe-nya guys ya, supaya di next videonya Bang Heri lebih bersemangat lagi. Oke, Bang Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.